دورت كتير على شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني، قال تعال امسك بايدي، انا عارفك ده انا خلقك، انا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك. وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا نور طريقي، غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي، وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده، صرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق، وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيدي لك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية، هترنم معايا حياتي تبقى ليك، تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. Jawab bahwa kedua saksi itu adalah pohon zaitun dan kaki Dian. Nah, Makanya murid jelaskan kalau ada pertanyaan oke. jawaban lain. Bagaimana kalau saya jelaskan? Kok ngaku dulu bilang kau bodoh dulu baru saya jelaskan, Pak Guru. Oh tidak, saya akan Kok bandingkan tidak? dengan jawaban saya. Oke, Tidak sekarang boleh tanya dong. kau. Oke, Saya sekarang akan tanya kau. bandingkan dulu dengan jawaban saya. Apakah jawaban Oke. murid itu benar Oke, atau salah? saya tanya. Itu dong. Oke, saya tanya. Menurutmu pohon zaitun bisa bersaksi seperti batu hitam sana? Batu hitam bisa bersaksi? Yohanes begini Pak Bom ya muridku. Di situ Yohanes menulis. Siapakah saksi itu? Dia tulis lagi Yohanes 11 ayat 4, Wahyu 4, 11 ayat 4. Mereka berdua itu pohon zaitun dan kaki Dian. Itu kan dua.
Oke. Ngapain Yohanes Sekarang menulis saya itu? tanya, bagaimana kalau saya telanjangi kau? Sekarang saya tanya, di dalam Alkitab ada nggak dua tiga saksi perkara sah? Nah, kalau berbicara tentang 2-3 saksi perkara sah itu, Anda katakan tidak saksi satu saksi. Nah, banyak kok dalam di nanti akan saya jelaskan lagi tentang di mana hadis-hadis yang Anda sampaikan untuk Nabi Muhammad itu Sudah. saksinya cuma satu. Saya Oke. tidak bicara nabimu, minta Oh, maaf. Kita bicara oke, Alkitab. oke. Saya tanya dulu, Ya, di Alkitab ya. itu dalam perjanjian lama itu kan kau bilang kau pakai nama Yesus. Yesus sendiri katakan 2-3 orang saksi sah. Makanya saya tanya kau. Betul. Kau bilang 2-3 orang. Pertanyaan saya, Ponsaitun itu Hmm. orang atau Makanya tanya ke Yohanes, kenapa dia menulis bahwa saksi saya itu tanya dua? kau, Itulah. oke, saya tanya kau. Tadi kau bilang 2 Saya kaki tidak dia. tahu karena saya cuma baca apa yang ditulis Yohanes. Saya tidak mungkin Diam berkata ini karena Yohanes tidak Diam menulis. dulu. Kau Saya hanya mau menyampaikan diskusi kan apa yang tidak? ditulis Kau mau Yohanes. diskusi kan tidak? Mau diskusi Saya- dong. Cuma Saya bilang di sini silakan. Anda Sebentar, saya memaksakan bilang saya silakan. untuk mengatakan sesuatu yang tidak ditulis Yohanes. Dengar Betul. dulu. Begini, Pak Bom, kasih di Diskusi. backstage aja Pak Bom Bom. Kasih di backstage dulu Kalau Pak Bom Bom, baru kalau jawab saya Pak Bom bilang Bom. silakan, baru kau bicara ya, supaya enak ya. Ini nggak sekarang- bisa diam ini Baik. anak Pak Bom Bom. Taruh di Sudah, backstage giliran ya saya Pak Bom bicara. Bom. Bapak jelasin. Sekarang saya tanya, kau sebutkan tadi kau bilang 2 kaki dian. Saya tanya kau bilang ada di lilin. Apakah ada 2 kaki dian dalam perjanjian lama 2 kaki dian? Pak Bom, kaki dian itu di mana orang Yahudi itu ketika beribadah itu dijalankan Pak Bom. Itu dijalankan. Oke, saya tanya. Dalam Saya orang itu- Yahudi ada berapa kaki dian? Kalau saya tidak salah Pak Bom itu cuma satu Pak Bom. Tapi ada enam seperti tempat lilin itu. Oke, kita buka ya, kita cari dulu. Palidaran ada fotonya kah? 7. Ada 7 atau 2? Kau bilang tadi ada 2 ya? Jangan kau lari ya, saya kejar. Ada 7. Aduh, gimana sih? Ada 7 tuh kaki dian, ada 7 tadi tuh. mulutmu kau bilang 2. Tadi kau bilang 2. Aduh, Sekarang saya Pak bilang 7, Bom, berapa 7? dengar dulu Pak Bom. Saya pernah melihat tempat lilin itu. Tempat berapa? lilin itu ada 7 seperti naik begini, kakinya 1 Pak Bom. Oke, kakinya 1 ada 7 toh? Nah, sekarang Iya. saya tanya, 7 kaki dian itu apa saja? Saya tidak tahu kan itu ajaran Yahudi Pak Bom. Saya tidak belajar kan. Makanya Kenapa kau kau belajar tahu, sama Bom? saya. Nanti saya ajar. Katanya Itulah mau jadi murid, gimana sih? Ya Iya. munculkan Kau kaki dian itu. guru, saya tanya sama kau, tapi kau bodoh. Iya, Aku munculkan kaki dian itu. guru. Tadi Ya. tadi Pak Bom bertanya ke saya, siapa kedua saksi itu? Saya menulis Iya. Yohanes 4, Wahyu 11 Iya. 4. Dia menulis Ponsaitun Sudah dan selesai kaki bicara? dian. Itu dia Oke. saksinya. Oke, sekarang kau bilang 2 kaki dian, ya. Di dalam Alkitab tidak ada 2 kaki dian. Itu yang dimaksud. Makanya saya tanya, 2 kaki dian itu apa? Setahu saya kaki dian itu seperti tempat menobor. Berarti bodoh orang ini Pak Bom Bom, bodoh orang ini goblok. Gini ya, dalam perjanjian Ya. lama itu ada namanya kaki dian itu ada 7 saja, 7 lilin. 7 lilin itu kaki dian, tidak ada 2 lilin. Nah, Terbalik sekarang ya. Saya bilang 2 Pak Bom. Saya bilang ada 7 seperti nyala lilin. kapan kau bilang Bentuknya itu 7 di seperti saksi mata banyak lilin. loh. Aduh, darah Yesus. Saya yang bilang baru kau ikut. Aneh-aneh. Oke, sekarang kau bilang kau ngaku ya 7 kaki dian. Oke, saya hormat. Ya, kau yang bilang. Sekarang saya tanya, di mana ayatnya 7 kaki dian? Kaki Apa dian itu, Ya, 7 kaki dian itu apa kaki saja? dian itu dinyalakan oleh orang Yahudi ketika dia beribadah untuk membuka gulungan kitab Taurat. Mana Yang dibaca Palidara ini? oleh orang Palidara Yahudi mana itu nih? banyak Palidara? kitab Taurat Saya dalam lihat bentuk ini. gulungan. Saya Baik. pernah melihat Pak itu ketika mereka beribadah di Manado. Palidara. Di mana Mana Palidara? di situ. Fotonya Palidara. Oke. 7 kaki dian itu kan tadi kau bilang kau ngaku kau sendiri yang bilang. Oke, 7 kaki dian. Saya tanya ya. 7 Palidara tolong siapkan gambarnya. Saya tanya, 7 kaki dian itu apa saja? Itu ada makna loh dalam Israel. Lilin pertama apa, lilin kedua apa, lilin ketiga. Ayo. Kau jelaskan. Maksudnya Pak Bom apanya? Makna bagaimana? Artinya. Kan lilin itu kan kita orang-orang Yahudi maupun orang Kristen kasih menyala lilin itu kan ada. Lilin pertama apa, lilin kedua apa, sampai lilin ketujuh. Kau jelaskan sama saya. Oke. Kaki dian itu dalam bahasa Ibrani disebut menorah. Ya, Disebut sudah. kaki pelita.
Ya sudah. menorah atau pelita itu dinyalakan di saat dia beribadah. Itu dilakukan dulu di zamannya Daud Pak di dalam Bombom, kemah. Pak Bombom, sebentar saya potong dulu sebentar, Pak Menorah Bombom. itu Pak di Bombom, sebentar pelita. dulu, sebentar Itu ada dulu, di halo. Kok. Diam dulu Pak Bombom. Pak Bombom ini anak nggak berkualitas. Begitu Bapak tanya, itu ada kasih jedah Pak. Dia ada sing-sing di Google. Ya siapa juga bisa jawab. Nah kalau berdiskusi sama orang ini, Bapak tampilkan ayatnya atau apa, supaya dia nggak sering-sering di Google Pak. Selama Bapak dia sering-sering di Google, dia akan nerotos terus. Percaya sama saya. Coba deh. Ada di otaknya Pak Ini anak yang nggak berkualitas, ini anak. Nerotos melulu. Sekarang tadi kau sudah kalah 1-0. Kau bilang 2 kaki Dian. Ya, Sekarang ini apa? Tolong. baca Tolong, ini Keluaran dia 25 ayat 31 mana Pak tadi 7 Bombom. kaki Dian tuh Pak penggugat. Aduh, penggugat lagi lah lagi. Penggugat mana nih? Oke. Sekarang kau lihat ini namanya 7 kaki Dian. Oke, sekarang saya Ya, itu tanya. sebenarnya lilin. Oke, 7 lilin ya. Tadi saya bilang 7, kau tadi Iya. bilang kan 2. Oke, tadi kau bilang 2. Sekarang saya tanya Bapak, sama kau. begini, saya bilang 2 saksi, bukan kaki Dian itu 2. Aduh, sudah. 2 saksi. Ya, Gimana sih? oke, 2. Bisa diputar Tadi ulang kan lagi kau tulis pernyataan saya, Pak ini. Bombom. Kau baca di ayat Ini 4 ada itu, kau digital. bilang kedua kaki Dian. Tadi kau bilang kedua kaki Dian di bawah itu. Itu tuh ayatnya itu 2 kaki Dian. Udahlah kita rekam pembicaraanmu. Ya, oke, tidak masalah kalau Bapak Bombom ngotot seperti itu. Oke, Nanti orang sekarang ini mutar. udah ikut saja. Saya ikut kau. Sekarang 7 kaki dan ini apa kau jelaskan? Apa saja itu? Silakan. Nah, itu menorah atau pelita itu dinyalakan ketika beribadah di dalam kita Udah suci, masing-masing. di Lilin dalam 1 kemah dinyalakan suci. ke apa? Lilin 1 dinyalakan ke apa? Okay. Apanya Pak Bombom? Saya tanya lilin itu, ya lilin itu. Lilin itu Apa Pak apa? Bombom bilang? Yang 7 lilin itu artinya ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Di Keluaran 25 ayat 31 dibuka. Salah. Loh, kenapa salah? Kenapa salah? Oke. Di Keluaran 25 keluaran ada kok. berapa? Ya sudah. Keluaran berapa? Keluaran 25 ada kok. Keluaran berapa kau bilang tadi? Bahkan Pak Bombom di Ya, zaman keluaran berapa? Solomon. Sudah, sebentar. Keluaran berapa? 25. Oke, kau bukan Google ya? Oke, silakan. Nanti saya kasih telanjang Iko dan Google-mu. Oke, silakan. Keluaran berapa? 25 ayat berapa? Kalau mau berdialog tanpa Udah tenang. 25, keluaran 25 ayat berapa? Lanjut, keluaran 25 ayat berapa? Ayat 31. Oke. Oke, baik. Oke. Nanti ada Pak, nanti aja. Oke, silakan. Baca aja Pak, baca aja. Oke. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tampahan harus kandil itu dibuat, baik bentuknya, baik batangnya, kelompoknya, dan tawulnya, dan kembangnya haruslah serias dengan oke. Pertanyaan saya Pak, itu bentuk fisiknya. Arti maksud dalam 7 kaki Dian, bukan bentuknya, bukan disuruh rubah dari batu, dari kayu, dari apa. Arti dari 7 kaki Dian, tolong jelaskan. Ya Pak Bombom, apa? Arti dari 7 kaki Dian. Arti dari 7 kaki Dian. Yang tadi itu berbentuk bikin dari kandil, dari emas, dari apa ya. Yang saya tanya arti. Kau cari di Google tidak akan kau dapat. Tenang teman-teman, ada di otak Pak Bombom. Hanya ada di sekolah teologi itu, tidak ada di Google. Silakan kau tolong jawab. Arti dari 7 kaki Dian itu. Apa arti 7 kaki Dian menurut Pak Bombom? Bukan menurut saya, menurut Alkitab. Kalau kau menurut Alkitab, saya bodoh, kalau saya kasih jawabannya. Kau ngaku dulu bilang saya bodoh. Ya apa maksudnya Pak? Kau bilang dulu, ngaku dulu saya bodoh. Aku dulu bilang saya bodoh. Loh, kalau orang bertanya itu Pak belum tentu bodoh, tapi ingin mengetahui. Kau bodoh. Udah ngaku aja kau bodoh, baru saya kasih jawaban. Kau kan tidak tahu. Bagaimana kau tidak bisa berkata kau pintar, sedangkan kau tidak tahu, kan kau bertanya, makanya saya jawab. Kau ngaku dulu bilang, Pak orang guru saya yang bodoh, saya katrun, saya bodoh, karena tadi 2 saksi. Karena kamu tuh penipu. Kan saya jawab, Pak, sudah jawab. Oke, sebelum saya jawab
berpendapat. Gak apa-apa, dia mau kau tanya di Google, tanya di mana, tidak akan ada jawabannya. Pak Bom saja tahu jawabannya. Dan hamba Tuhan. Sekarang saya tanya, 7 kaki Nah, oke, dia, gila. Ukurannya itu berapa, Pak? Ukurannya kegidian berapa? bilang saja 7 kaki dia itu Ukuran dia itu bukan. berapa, Pak? Ukuran menor itu Udah, berapa? kau jangan tanya, saya tidak tanya ukuran bentuknya, basic. Ya, Saya saya tanya tanya. tahu, Pak, berapa Arti. ukurannya? Kalau Bapak tidak bisa jawab, Bapak juga tanya, saya bodoh, murid bodoh. Gimana? Satu, kau tidak jawab, saya kasih keluar. Satu, Pak Bom Bom, buang aja Pak Bom Bom, Dua. nggak berkualitas ini anak Pak Bom Bom. kau Buang kan aja susah. Pak. Bapak Kau ingat ya, mengalihkan Kadrun, ini karena Bapak Kadrun, tidak bisa membangun. inilah ajaran padang pasir. Terakhir. Padang pasir ini, ini bukan dusta Ya. nih anak ini. Oke, saya tanya Coba ya. saya Tadi bertanya kau sama bilang dia. 2 kaki dian. Saya jawab Bapak 7 kaki mengalihkan dian. ini semuanya karena Bapak tidak bisa Udah diam kamu, diam. Kamu dulu berbicara. Begitu. Buang aja, taruh di backstep Pak Bom Bom. Oke, sekarang terakhir, pertanyaan terakhir. Bagaimana kalau kita Ya lanjutkan pertanyaan oke, udah, terakhir? diam kamu, diam. Oke. Bagaimana Udah, Pak pertanyaan Bom terakhir, Bom? Pak. Udah dia nggak bisa jawab ya, 2 Bagaimana pertanyaan kalau ya. saya melanjutkan Dalam pertanyaan kitab saya Wahyu, untuk udah. tadi kepada Pak Bom Bom? Dalam kitab Wahyu kau tidak bisa jawab. Ya, dalam kitab Wahyu kau tidak bisa jawab. Kemudian 7 kaki dian. Pak Bom Sekarang saya Bom tanya. bertanya Udah, sabar. Gimana sih? Sabar. Pak Guru, Saya Pak jawab, Guru. dia saksi itu Sabar Pak konsep Guru, tentang Pak Guru. kesedihan. Pak Guru Gimana? sebentar. Pak Guru sebentar ya. Oke, Pak Guru saya tanya ya. Bentar. Nanti kau tunggu apa dulu. Saya tidak akan pertanyaannya? jawab. Nanti saya jawab kau punya Lukas itu, supaya kau diam. Sekarang saya tanya dulu Pak Guru. Iya, oke. Udah, Pak Kita Guru akan nggak bisa saling jawab. berdialog tentang Oke, Pak Lukas Guru itu. saya tanya. Yang dikatakan Ya, dalam Pak. Allah dalam sidang ilahi itu apa maksudnya? Dalam Mazmur ini. Ini. Allah dalam Allah sidang ilahi. berdiri di dalam sidang. Berarti begini Pak ya. Ini saya jelaskan sesuai dengan pikiran saya Pak ya. Karena di sini dikatakan Allah berdiri di atas di dalam sidang ilahi. Berarti ini Allah ini banyak Allah di dalam surga ini Pak. Oke, terus, Karena Allah terus, berdiri di antara sidang ilahi. Oke, terus jelaskan. Iya. Pakai jelaskan sama saya. Pakai dalil dong. Pakai dalil. Pak Bom Bom. Itu kan dari tadi dia udah bilang itu menurut Dalilnya pikirannya maksud dia Bapak, saya Pak. Dia nggak pernah punya dalil Pak. Dia pakai pikirannya dia. Dari tadi dia udah bilang itu menurut pikirannya dia. Oke, saya bodoh. Bapak Bentar silakan ya. jelaskan itu. Oke Pak, saya Bentar bodoh. ya. Bapak jelaskan itu Pak. Sidang ilahi itu maksudnya apa? Saya bodoh. Dan saya minta Cuma bilang kepada bodoh, Bapak bodoh. Bom Bom. Oke, kau bodoh Ya, ya. oke. Bodoh, Saya bodoh, bodoh. bodoh ya. Bapak jelaskan tentang itu sidang ilahi. Oke. Allah berdiri di sidang ilahi. Oke, saya Silakan jelaskan. dengan dalil Pak. Di rumah catat ya, Pakai dalil. Oke, baik. Ya. Silakan. Pakai dalil. Habis Bapak Nanti jelaskan kan ya. nanti saya bertanya sama dia Pak Bom satu Pak Coba Bom. lihat, Sir. Ya. Oke. Siapa tahu lupa Saya lewat bertanya lagi. nanti sama dia satu. Sudah. Jangan lari kamu ya. Tenang. Jangan lari kamu. Oke. Ini Kamu gurunya. Masuk Sudah, betul. sudah. Ada beberapa kita. Udah diam kamu Aku diam kan- dulu diam. Aku kan tolong catat di situ menit 2 jam 37, 36. Namanya Kadrun mengaku bahwa dia bodoh. Pak Bom Bom. ya. Jelaskan dia cepat ini. Jangan lama-lama. Iya, diam kamu. saya jelaskan. Diam. Iya, saya jelaskan. Tunggu dulu. Giliran. Pakai dalil Pak Bom Bom ya. Oke, hormat. Siap. Kau tenang. Ini ilmunya Pak Bom Bom. Tolong ini apa? Pak Bukan, Oke. tolong catat ya. Di 2 jam 36, Kadrun mampus dengan Pak Bom Bom. Oke? Pak Bom Oke. jelaskan. Di rumah tolong catat ya. Mazmur 82 ayat 1. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam oke. sidang ilahi. Perhatikan ya, sidang ilahi. Di antara para Allah. Ini Allah berarti Allah Elohim. Para Allah itu siapa Pak? Benar Bom Bom. Aduh, kau ini mau Para Allah dijelaskan itu ke Diam tidak? dulu kamu. Aduh, Aduh mau dijelasin. Kau Kurang dijelaskan ke asam. tidak? Taruh di backstep Pak Bom Bom. Oke, Taruh di backstep dulu Pak Bom Bom. Supaya dia nggak nyoceh Pak Bom Bom dari tadi. Aduh Pak Bom Bom. Taruh di backstep Oke, Bapak jelasin Pak. Pak. Pak Bom tidak bisa konsen jelaskan. Kalau dia tidak di backstage, dia selalu potong. Iya Pak Bom Bom. Kadrun kadal kurun kok. Penipu pendusta Oke, silakan pembual ya. itu. Dengar ya, catat semua Padang anak-anak pasir Tuhan mau gitu ya. didengarin. Ingat ya, anak-anak Tuhan catat di rumah ya, apologet catat. Ingat apologet catat. Ini ilmu yang sangat sulit. Dan kalian Kadrun, kalian akan mampus dengan saya. Saya kasih tahu. Pak Bom yang bom. Oke, ingat, catat ya.
Mazmur 82 ayat 1. Perhatikan. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara Allah. Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim yang memihak kepada orang fasik? Perhatikan ayatnya. Orang fasik. Ya, perhatikan. Berilah keadilan. Perhatikan ayat ini. Ini yang menunjukkan di sini. Berilah keadilan kepada orang yang lemah. Perhatikan bahasa Indonesia baik-baik. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim piatu. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan fasik. Perhatikan ya, di sini dikatakan sebagai lepaskanlah orang. Nah, perhatikan di sini. Saya jawab dengan ayat dulu. Oke, kita lari ke ayat. Catat, Mazmur 95 ayat yang ketiga. Perhatikan. Perhatikan ya. Mampus. Skadron, kadal gurun. Sebab Tuhan, perhatikan ada tulisan di sini, ada A kecil, A besar ya. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Perhatikan. Tadi di atas di Mazmur 82, di situ ada A kecil juga ya. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Perhatikan, Allah kecil. Perhatikan ya. A besar mengatasi segala A kecil, Allah kecil. Jadi yang berkuasa adalah Elohim, Abraham, Ishak, dan Yakub. Perhatikan, yang dimaksud ilah ini apa? A kecil apa? Kita harus lihat konteks dulu sebelum saya jelaskan. Perhatikan baik-baik. Oke, kita kembali dulu ke sini ya. Supaya kalian bisa jelas anak-anak Tuhan ya. Perhatikan. Perhatikan di sini ya. Perhatikan baik-baik di sini ayat yang ketiga. Berilah keadilan kepada orang yang lemah. Berarti bukan tertuju kepada ilah-ilah yang lain. Ilah padang gurun. Karena di sini tertuju kepada penguasa hakim dunia. Yaitu yang sekarang kalian mengikuti, pemerintah adalah wakil Tuhan dalam dunia. Oke, dalam Roma 13 ayat 1. Sekarang yang kalian ada hakim-hakim di pengadilan, itulah hakim. Allah kecil di dalam dunia. Bukan ilah yang kalian sembah. Kenapa Bapak bisa dikatakan demikian? Ini ayat pendukungnya. Lihat. Paham ya? Saya langsung ke Mazmur. Coba lihat Sira, kalau nggak benar ini. Udah. Mazmur 96. Yang lain mute dong, tolong mute. Kita buka aja. Perhatikan ya, Mazmur 96 ayat 4 dan ke-5. Perhatikan. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Perhatikan, Mazmur 96 ayat yang keempat. Lebih dahsyat daripada segala Allah. Allah kecil. Sebab segala Allah, perhatikan, sebab segala Allah, bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Nah, di sini mulai paham ya. Berarti hakim-hakim di dunia, hakim-hakim, para hakim-hakim, manusia, mereka adalah Allah kecil. Mereka menghakimi pada waktu Anda melakukan kesalahan, mereka lah wakil Allah di dalam dunia. Mereka yang potoki martel, tok-tok, Anda masuk penjara. Oke, sudah paham? Itulah Allah dalam dunia, hakim-hakim. Kenapa bisa begitu, Pak Bom-Bom? Ingat tadi, saya akan kembali. Sebelumnya saya lari lagi di ayat. Sudah mulai paham ya? Itu yang dikatakan sidang ilahi. Kita lanjut. Hakim-hakim. Masuk di hakim-hakim. Perhatikan. Hakim-hakim 3, ayat yang ke-5. Nah. Hakim-hakim 5 ya, ayat 8. Perhatikan. Perhatikan ya, kenapa saya bisa bicara demikian bahwa itu hakim, ingat ya. Di dalam sidang ilahi, dalam Mazmur 82 ayat 1 sampai 4, di situ jelaskan bahwa sidang ilahi, yang dimaksudkan sidang ilahi adalah Allah mengizinkan di dalam dunia ada namanya sidang ilahi. Untuk itu pemerintahan, wakil pemerintah di dalam dunia, sesuai dalam Roma 13 ayat 1 hingga yang keempat. Makanya di dalam dunia ada namanya hakim. Ini dia punya ayat. Ketika orang memilih ilah baru, perhatikan, ilah, Allah kecil ya. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak
tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Perhatikan, memilih Allah baru. Disitulah memilih Allah baru, bukan memilih ilah-ilah penyembahan lain, bukan. Allah dalam dunia adalah hakim. Hakim yang memustukan. Perang. Ditindak, dipenjara. Coba perhatikan kembali ke Mazmur 82. Kita buka ya. Mazmur 82 ayat yang pertama. Perhatikan. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Oke? Allah berdiri dalam sidang ilahi. Jadi Anda seorang hakim yang sekarang ada di dunia, hati-hatilah. Putuskanlah perkara sesuai dengan takut akan Tuhan. Karena pada waktu Anda berkata Anda memutuskan perkara dalam dunia, Anda mewakili Tuhan. Karena Anda adalah wakil Tuhan di dalam dunia. Sesuai dalam Roma 13 ayat 1 hingga ke 4. Kita baca lanjut. Mazmur 82. Berapa lama lagi? Perhatikan. Berapa lama lagi kamu menghakimi? Kamu, kata kamu. Berarti Allah berkata, berapa lama lagi kamu akan menghakimi dengan lalim, dengan memihak kepada orang fasik? Tuhan menegur supaya Anda seorang hakim dalam dunia, jangan bertindak tidak jujur dalam dunia. Yang salah katakan salah, benar katakan benar. Sesuai dalam Matius 5 ayat yang ke-37. Bila ya katakan ya, bila tidak katakan tidak. Kita lanjut ayat yang berikutnya. Mulai jelas ya anak Tuhan ya. Ayat yang ketiga. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Tidak mungkin Tuhan mau bilang, belalah. Saya mengatur saya sendiri. Ya, makanya Tuhan sampaikan, berfirman. Hai hakim-hakim, lihat kita ulang ya. Hai hakim-hakim, perhatikan. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim piatu. Itu perintah dari Tuhan. Hai hakim-hakim dalam dunia, berilah hak perintah kepada orang-orang yang melakukan kesalahan yang benar. Udah paham ya? Lanjut. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Nah, coba Anda perhatikan pengadilan di Amerika Serikat. Ada seorang tua. Dia dituduh mencuri. Tapi dia dibebaskan oleh hakim. Karena dia berkata jujur. Untuk itu Pak Bom mengingatkan sebagai hamba Tuhan. Anda hakim di dalam dunia. Bacalah Mazmur 82. Hakim-hakim. 5 ayat ke-8. Mazmur 96 ayat 2. Mazmur 95. Itulah jawaban saya. Dengan 4 dalil mengikat. Dalam sidang ilahi. Di situ jelas bahwa menceritakan tentang dalam Roma 13 ayat 1 dan 4. Saya minta pendapat dulu anak-anak Kristen. Pak Bom menjelaskan, sudah jelas? Sangat jelas. Komandan. Siap. Setuju Pak Bom. Jadi, Kadrun, kalau saya kasih naik, saya mau dengar pendapat Anda. Sudah jelas? Oke, Pak Bom. Sebentar dulu. Diam dulu sebentar, kamu sebentar, 1 menit saya. Sebentar dulu, kamu diam dulu sebentar. Saya mau bicara dulu, diam dulu kamu. Diam. Pak Bom, kalau ada seperti kadrun, diam dulu kamu, diam. Kurang ajar kamu. Pak Bom, kalau ada kadrun. Diam dulu kamu, diam kadrun, diam dulu kamu. Diam, tutup mulutmu itu. Ya. Kalau ada kadrun Pak Bom masuk ke Tolata BM2 dan semua channel kekristenan di Indonesia, kalau seperti ini, silakan bertanya sepuasnya tentang Alkitab. Begitu dia bertanya, turunkan ke bawah. Habis itu naikkan lagi ke atas, silakan dia bertanya, kita jelaskan sepuas-puasnya, bukan dia ngatur. Ya, habis itu silakan dia bertanya sepuas-puasnya. Turunkan ke bawah, jelaskan sepuas-puasasnya. Oke. Ya, dia nggak ada hubungannya dengan kita dan dia Yesus, Pak Bom udah berkata mengenai dia. Lanjut Pak Bom. Oke. Nama Yesus, kau harus belajar banyak Alkitab. Ya, kau biar cari di Google, kau tidak akan dapat. Ya, oke, terima kasih. Dengar dulu, dengar. Nah, oke Pak, terima kasih Pak Bom. Sebentar, saya minta maaf, sebentar. Saya bicara. Kau tanya di orang sekolah teologi tidak diajarkan. Silakan kau tanya sama orang di tidak ada. Hanya hikmat yang bisa dijawab. Saya ingatkan sebentar ya. Saya ingatkan untuk ini sebenarnya saya simpan.
Saya ingatkan untuk para jaksa atau para hakim di seluruh dunia, meskipun Anda dari agama lain, ya, berbuatlah seperti apa yang tadi Pak Bom sampaikan. Anda adalah hakim, jaksa adalah wakil Tuhan dalam dunia. Berbuatlah yang bijak, berbuatlah yang baik. Tuhan itu maha benar dan maha pengasih. Hari ini kalian melakukanlah kebenaran. Anda sekarang melakukan tidak kejujuran, Anda akan menerima. Siapa yang menabur, akan Anda menuai. Itulah penjelasan, karena jarang orang di gereja menjelaskan masalah itu, makanya saya menjelaskan di sini, ya, supaya kalian tahu di dalam sidang ilahi itu apa yang dimaksud. Itu ayatnya yang dimaksud. Biar Anda bisa memahami, supaya Anda sebagai penguasa dalam dunia, wakil Tuhan. Pak Bom ingatkan, Yesus katakan, apa yang gambar uang logam apa ini? Gambar siapa ini? Gambar kaisar, berikanlah kepada kaisar. Gambar apa ini? Apa yang Tuhan punya, berikanlah kepada Tuhan. Sama dalam sidang ilahi. Oke, silakan angkat tangan. Oke, Pak Bom, terima kasih. Pertama, saya tidak tahu di mana Tuhan itu berdiri di sidang ilahi, apakah di surga atau di bumi. Kedua, siapa Tuhan yang berdiri di hadapan para ilahi itu? Apakah Yesus atau Bapak? Silakan Pak Bom jawab. Sekarang saya tanya, pada waktu mereka sidang ilahi, sidang di pengadilan, Bapak belum pernah kena sidang pengadilan, Pak? Di meja hijau? Apakah Tuhan ada di pengadilan itu, Pak? Berdiri di antara para Allah-Allah itu yang menghakimi? Kan di sini Sekarang tertulis, saya tanya, Pak. Tuhan berdiri di hadapan sidang ilahi. Siapa Tuhan yang berdiri sidang ilahi itu? Apakah itu Tuhan Bapak atau Yesus? Dan di mana mereka, di mana Tuhan itu berdiri? Apakah di bumi atau di surga? Itu silakan Pak Bom menjawab. Sudah selesai bicara? Sudah? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Boleh saya bicara? Oke, saya tanya. Kau mengerti ayat itu enggak? Sekarang saya tanya, pemerintah ini sekarang Anda kan hidup dalam Indonesia. Presiden Joko Widodo. Dialah wakil Tuhan dalam dunia ini. Nah, sekarang saya tanya. Hakim, mewakili hakim dalam dunia adalah para hakim. Kalau umpamanya Tuhan ada, kan Tuhan Maha Kuasa. Dia ada, tapi kau nggak bisa lihat. Yang mewakili dalam dunia ini adalah hakim-hakim. Kau belum pernah, Pak Bom ini dulu sekolahnya lain. Untuk Pak Bom dulu, sekolah tidak jadi dalam meja hakim. Saya sekarang berdiri di atas meja mimbar gereja. Nggak benar itu dah. Ada ini. Kau dulu, aduh. Saya tidak suka orang mimbar tadi, minta maaf ya, saya keluar aja ya. Minta maaf, out. Jadi begini ya. Saya tanya kau dulu. Boleh saya bicara, Pak? Di pengadilan itu, saya tanya, pada waktu hakim memutuskan ada Tuhan enggak? Tuhan ada enggak? Di sini tidak dijelaskan oleh Daud, apakah Tuhan itu berdiri di sidang ilahi di pengadilan di bumi atau di surga. Saya kira saya sudah jelaskan. Selamat tinggal Pak. Bapak memang orang nggak sekolah baik-baik. Dan saya juga tidak tahu. Udah. Ya udah Pak ya. Minta maaf ya. Saya keluarkan saja. Pak Bom. Wajar. Pak Bom, wajar kalau dia pindah Pak Bom. Karena dia memahami Alkitab sangat cetek sekali Pak Bom. Bukan. Bahasa Indonesianya nggak memahami. Masa di sidang pengadilan masa Tuhan tidak ada? Dia nggak sudah kasih keluar. Enggak. Ibaratnya gini, kalau presiden keluarkan undang-undang, memangnya Tuhan. Harus ke mana gitu? Udah nggak bisa. دورت كتير على شيء يسعدني حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم قلبي لسه عطشان سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بايدي انا عارفك ده انا خلقك انا حاسس بيك
Di